Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan LPTQ UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2023. Perkenalkan, saya Indra Juliasha, guru Al-Quran Hadis di MTS Negeri 1 Oku Selatan, dan sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 LPTQ UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2023. Pada hari ini, hari Jumat 2 Februari 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 71 di MTS Negeri 1 Oku Selatan untuk memenuhi tugas uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut video praktek pembelajarannya. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, semangat semua, sehat-sehat semua ya, ceria semua di pagi hari ini ya. Oke, Bapak cek dulu kehadiran kalian. Aditya Prayaka Putra Gani, Agila Intan Kirana, Alika Zahara, Al-Fakir Ciputra, Amila Zulfaqir Alia, Ashar Nasuha, Ashifa Mutiara Raihana. Auger kita pada pekan sebelumnya. Apa? Mas Wajib, Mas Wajib Tasil, Mas Jahit ya. Kalau Mas Wajib Tasil, Mat artinya apa? Wajib artinya Tasil sambung. Panjang bacaannya berapa harokat? Kalau secara istilah masih ingat apa itu Mas Wajib Tasil? Apabila ada ya betul, bila dalam matawinya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ada yang masih ingat contohnya apa? Oke, ulaika. Selain itu as-sama'u. Oh, yang kedua, mat jaiz munfasil. Mat artinya apa? Jaiz artinya munfasil. Kalau secara istilah mat jaiz munfasil adalah apabila bertemu hamzah dua kalimat. Contohnya harus ingat. Ya ayyuhalladzina amanu. Betul, alhamdulillah. Ingat ya. Selanjutnya, percaya diri, pantang menyerah, optimis, banyak ya. Nah, yang kedua, menurut kalian ketika kita menghadapi musibah atau menghadapi suatu masalah yang kita inginkan pasti terjadi kan? Nah, sikap apa yang sebaiknya kita harus lakukan? Berdoa. Saya berdoa. Apa? Pantang menyerah, ada musibah, ada masalah yang boleh. Pantang menyerah berdoa, pantang menyerah terus. Istighfar, terus zikir, terus satu lagi yang belum tersebut. Pintar. Sabar. Dia semuanya terangkum dalam kata-kata sabar. Dalam sabar itu ada zikir, ada istighfar. Karena kalau tidak seperti itu berarti bukan dikatakan sabar.
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis isi kandungan Surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Nanti setelah belajar dengan Pak Indra, ketika selesai, kalian bisa menilai kalian sendiri. Sukses tidak pembelajaran kalian hari ini? Kalau kalian bisa menganalisis berarti sukses. Kalau kalian tidak tahu sama sekali isinya apa Al-Balad itu, berarti tidak sukses belajar kita hari ini. Ya, oke. Yang Bapak harapkan setelah Bapak ngajar, kalian tahu Al-Balad itu ayat 1, 2, 3 tentang apa, 4, 5 tentang apa, dan seterusnya. Ya, oke. Next. Are you ready? Yes, I'm ready. Ready? Yes, I'm ready. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Insya Allah, si mantap. Prestasinya? Masya Allah, luar biasa. Belajar MTS M1 bagus. Islami mandiri berprestasi. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5, siap belajar, tepuk fokus. melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Luar biasa ya. Akan simak dulu video pembelajaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayat pertama لا أقسم بهذا البلد Allah bersumpah dengan tanah haram yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ayat kedua وأنت حل بهذا البلد dan engkau wahai Rasul halal melakukan apa yang engkau lakukan di dalamnya seperti membunuh orang yang berhak untuk dibunuh maupun menawan orang yang berhak ditawan. Ayat ketiga ووالد وما ولد dan Allah bersumpah dengan bapak manusia dan bersumpah dengan anak-anak turunannya. Ayat keempat لقد خلقنا الإنسان في كبد Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan dan kesusahan karena cobaan yang mereka hadapi di dunia. Ayat kelima أيحسب أن لن يقدر عليه أحد Apakah manusia mengira apabila ia melakukan kemaksiatan tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya atau membalas perbuatannya meskipun itu adalah Roh yang telah menciptakannya. Ayat ke-6 Yaqulu ahlaktu malan lubada Ia berkata, aku telah menginfakkan harta yang banyak, bertumpuk-tumpuk, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ayat ke-7 Ayahsabu an lam yarahu ahad Alam naj'al lahu 'aynayn Bukankah aku telah menjadikan dua mata baginya untuk melihat? Ayat ke-9 Walisanan wa syafatayn
وهديناهم النجدين. Dan kami tunjukkan kepadanya jalan kebaikan dan jalan keadilan. Oke, tadi sudah kita lihat tayangan videonya. Sekarang Bapak ulas kembali sedikit surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 ya. Ada yang sudah hafal surah Al-Balad ayat 1 sampai 10? Ya, oke kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad yahsabunahu najdain sadaqallahul azim. Nah, di ayat yang pertama bunyinya la uqsimu bihadzal balad. Al-balad itu adalah Mekah, pusat kiblat umat Islam. Di ayat yang kedua wa anta hillun bihadzal balad. Ayat yang berwarna merah itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bertempat di kota Mekah. Itu memang Nabi Muhammad lahir di kota Mekah sampai ia mendapatkan wahyu yang pertama. Tetapi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama itu, dia tidak pernah tinggal di Mekah karena belum sepenuhnya diterima oleh penduduk Mekah. Jadi yang dimaksud hillun di sini adalah ketika Nabi Muhammad memasuki kota Mekah kembali, itu ketika Fathul Mekah atau tahun 7 Hijriah. Nah, itu Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, di Madinah sudah siap, Islam sudah berkembang dan masuk lagi ke yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, kita ketika sejak berada di dalam kandungan orang tua kita sudah berjuang sampai kita terlahir ke depan. Kalau sekarang kita tidak optimis, kita lihat ke belakang. Oh, ternyata dulu saya sudah berjuang dari dalam kandungan ibu supaya sehat. Ketika proses kelahiran ternyata aku sudah berjuang. Ketika proses kelahiran sampai anak-anak dan remaja sekarang. Nah, itu ya. Oke, next selanjutnya. Jadi ayat 1, 2, dan 3 adalah sumpah Allah bersumpah demi kota Mekah, demi Nabi Muhammad dan tempat tinggal di kota Mekah dan Nabi Muhammad dari Madinah. Isinya adalah ini isinya. Jadi Allah tidak main-mainan, betul-betul Allah bersumpah demi kota Mekah, demi Nabi Muhammad dan umatnya. Isinya ini, manusia itu berada dalam keadaan susah payah, ya. Makanya kita harus optimis dalam jalan kehidupan. Kata kuncinya di sini, ya. Oke, lanjutnya. Nih, di ayat yang 5 dan 6. Ayasabu alla yaqdiru alaihi. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Jadi ini adalah pemahaman orang kafir yang menganggap dia itu tidak ada yang dia bisa mengaturnya. Jadi dia hidup dengan sombongnya, dia hidup dengan kesombongan dengan kehidupannya. Jadi yang kedua, yaqulu ahlaktu malan rubada. Yang mengatakan aku sudah menghabiskan uang yang banyak untuk kehidupanku. Dari hasil jerih payahku sendiri dan aku mendapatkannya sendiri. Ayat sabu alam yarahu ahad. Apakah dia menyangka tidak ada seorang pun yang melihatnya? Jadi orang kafir itu dia menganggap hidupnya ini ada sendiri, tidak ada makhluk, tidak ada Tuhan yang menciptakan makhluk. Dia tidak mempercaya itu. Makanya 3 pemahamannya adalah pemahaman orang yang kafir dan salah. Dia sombong, dia benar dunia adalah tempat terakhirnya. Padahal dunia adalah tempat persinggahan. Tempat terakhir kita adalah di akhirat selama-lamanya. Di dunia paling berapa tahun yang kalian tahu per orang? Umur manusia paling panjang berapa tahun? 70 tahun. Nabi Muhammad aja berapa tahun? 63 tahun Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad aja meninggal, apakah kita bisa meninggal? Nah, pasti kita meninggal. Makanya dunia bukan tempat terakhir kita, ya. Di ayat yang 8, 9, dan 10
Alam naj'al lahu 'ainain. Allah telah menciptakan, memberikan kepada kita dua bola mata, wa lisanan wa syafatain, dan memberikan kita bibir dan dua lidah dan dua bibir. Mata digunakan, diciptakan oleh Allah kepada kita untuk melihat betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan lisan, walisan wa syafatain, Allah kasih kita bibir, Allah kasih kita lidah untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Coba bayangkan, dari kita buka mata sampai kita menutup mata, siapa yang menggerakkan jantung, siapa yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita, siapa yang menggerakkan orang untuk memberikan rezeki kepada orang tua kita? Siapa? Allah semua. Jadi Allah itu mengatur setiap detik, setiap nafas yang kita hembuskan, dari kita buka mata sampai menutup mata dan buka mata kembali. Tidak ada orang yang seperti itu. Ya, manusia tidak sanggup mengatur keperluan seperti itu. Ya, asisten pribadi saja dia bisa mengatur yang seperti itu sampai sedetil-detilnya. Detak jantung kita, nafas kita, darah kita mengalir. Nah, itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Ya, dan ditutup di ayat yang 10, wa hadainahun najdain. Dan Allah telah menunjukkan kepada manusia itu dua buah jalan, yaitu jalan kebaikan atau jalan ketakwaan dan jalan kefasikan atau keburukan. Jadi Allah itu sudah ngasih manusia itu, Allah itu tidak mengintervensi kita. Kata Allah, ini jalan yang baik, ini jalan yang salah. Kalau kamu mengikuti jalan yang baik, ini takdir sudah Allah siapkan. Kalau kamu mengikuti jalan yang salah, ini takdir yang sudah Allah siapkan. Ya, jadi tidak ada Allah itu ngatur gini tidak ada. Tinggal kitanya itu diberikan kewenangan kepada manusia. Jadi, dan sekarang kita masuk ke optimis. Ya, optimis kalau secara bahasa adalah harapan atau pengharapan baik. Jadi orang yang memiliki harapan, orang yang memiliki pengharapan baik, dia adalah orang yang optimis. Ya, ini menurut Ibnu Abbas, optimis adalah berprasangka baik atau tafaul dan imtiarah, meninggalkan keburukan meramal. Kalau dulu orang Mekah itu suka meramal, ya, misalkan dia mau kerja ke Madinah atau tidak, dia meramal dulu, dia pergi ke dukun atau meramal dengan anak-anak, dia gitu. Nah itu, jadi itu yang harus ditinggalkan, tiarah, yang dimaksud dengan optimis. Ya. Terus selanjutnya ada menurut Imam Al-Hudaini, tafaul adalah berprasangka baik dan tasyamu, meninggalkan sikap pesimis. Ya. Optimis lawannya pesimis. Kalau bahasa Arabnya tafaul dan tasyamu. Kalau bahasa Arabnya apa bahasa Arabnya? Tafaul dan tasyamu. Nah, itu kalau secara bahasa. Sekarang manfaatnya optimis. Manfaatnya pertama apa di sini? Ya, kalau kita optimis, selain baik untuk kesehatan kita dan juga kita dapat pahala, karena itu sudah diajarkan oleh Rasul. Yang kedua apa? Betul ya, hati kita senang kalau kita optimis, hati kita tenang karena kita berprasangka baik, ke depan kita akan gini. Kita berprasangka buruk. Yang ketiga apa? Otomatis semangat untuk meraih kita. Selanjutnya sabar. Nah ini yang tidak sabaran ini ya. Kalau tidak sabarnya menjadi uang. Nah, betul nggak dia masuk di definisi ini ya? Yang dimaksud sabar menurut KBBI apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah. Kalau itu menurut kamus. Kalau menurut istilah, menurut Ibnu Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan amarah. Jadi kita menahan diri, kita bisa marah tapi kita tahan, kita bisa balas, kita bisa mukul tapi kita tahan. Memangnya bisa Pak? Tahan seperti itu bisa dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kapan? Ada masih ingat ceritanya Nabi Muhammad di Taif? Ada masih ingat? Nabi Muhammad berdakwah di Taif. Apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Dilempari batu sampai patah gigi depannya. Dilempari apa lagi? Dilempari kotoran, diludahi, dicaci, dimati karena orang di sana belum menerima ajaran Islam. Tapi apa balasan dari Muhammad?
Wahai Nabi Muhammad, didatangi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, apakah kamu mau kalau aku hancurkan mereka karena telah menyakiti kamu? Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Biarkan mereka. Aku lebih ingin kalau ada satu orang dari golongan mereka yang masuk agama Allah, yang masuk Islam. Coba lihat, bayangkan. Bukan Nabi Muhammad tidak bisa melawan, bukan Nabi Muhammad tidak bisa membalas, karena Nabi Muhammad juga makhluk Allah yang kuat. Tapi Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita sebisa mungkin kita bersikap sabar. Nah, jadi sabar itu bukan lemah, kan? Sabar itu bukan terima baik, dibuli uang terima bukan, diganggu uang terima baik, kalah baik kan. Jadi sabar bukan berarti lemah dan pasrah. Baca semuanya 1, 2, 3. Sabar bukan berarti lemah dan pasrah. Jadi sabar itu adalah sebuah perjuangan dan menggambarkan kekuatan jiwa kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Inilah musuh terbesar manusia. Kalau malaikat tidak diberikan Allah ini, kalau malaikat cuma diberikan Allah akal, jadi dia melakukan hal yang positif terus. Manusia terkadang dia terlena oleh godaan setan sehingga dia terlena oleh wujud rayu setan. Nah ini ya. Oke, next lanjutkan. Ya, dalam kita melaksanakan ketaatan, kita sholat, kita ngaji, kita zikir, kita belajar, membantu orang tua, semua hal yang kita akan juga harus sabar. Dan mungkin kalau kita sholat kita udah sabar pasti cepet-cepet. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita ngaji, kalau kita mau menghafal ayat Al-Quran, kalau kita udah sabar, mustahil bisa hafal ayat tersebut. Betul atau tidak? Betul. Nah itu, jadi dalam ketaatan pun harus ada sabar. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan kehidupan. Nah ini ya, ini yang paling susah ini ya. Kalau kalian sudah dewasa nanti akan bermacam-macam cobaan hidup yang kalian hadapi. Mungkin kalau sekarang belum ya, teorinya saja dulu. Jadi kalau kalian nanti suatu saat menghadapi suatu musibah, suatu masalah, jangan pernah putus asa. Pasti ada jalan keluar. Ya, jangan sampai seperti di negara-negara tetangga kita di Jepang, di Korea yang tingkat bunuh dirinya tinggi. Nah, gara-gara masalah-masalah masalah emosi yang tidak bisa terkata. Terus yang terakhir adalah meninggalkan sabar dalam meninggalkan hal yang diharamkan Allah. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita mau meninggalkan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, kita membutuhkan sabar. Tidak mungkin kalau kita dapat jika sabar, pasti kita akan melakukan hal tersebut. Akan tergoda oleh godaan setan. Jadi musuh kita itu ada dua. Yang pertama adalah setan dan dari dalam diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Ya, karena hawa nafsu cenderung mengajak kepada keburukan, bukan mengajak kepada kebaikan. Tinggal kita mau mengendalikannya. Ya, jadi ini 3 penerapan sabar. Kata kuncinya yang merah, warna merah, yang harus diingat. Jadi kalau kita belajar itu tidak harus jabarkan semuanya. Kita ingat kata kuncinya apa, terus kita jabarkan sendiri, kita uraikan sendiri. Ya, oke, next. Ya Allah, kalau sudah Allah cinta kepada kita, kalau sudah Allah sayang kepada kita, bukan hanya saja yang kita butuhkan diberikan oleh Allah, tapi yang kita inginkan juga akan diberikan oleh Allah. Betul atau tidak? Ya, bukan hanya yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan juga diberikan oleh Allah. Tapi kuncinya harus sabar supaya dicintai oleh Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Dia sudah ridho, apapun takdir yang akan saya terima, saya sudah ridho. Pasti Allah kasih yang terbaik untuk saya. Itu orang yang positif, orang yang optimis. Itu yang harus ditanamkan di dalam setiap diri manusia, apalagi umat Islam. Ya, yang ketiga apa? Nah, ini diambil dari hadis riwayat Muslim. Sabar itu dari ayatnya, kalau orang sabar itu dia mengeluarkan nur. Kalau bahasa Arabnya nur atau cahaya, atau kalau bahasa medisnya adalah energi positif. Jadi mengeluarkan energi positif dari orang-orang yang sabar. Kalau orang yang tidak sabar pada sebaliknya, ya.
Oke, yang keempat apa? Nah, kalau mau menang dalam hal apa saja, harus ada yang sabar dalam prosesnya. Ya, prosesnya apapun lewati dengan sabar, jangan sampai tergesa-gesa, tidak maunya instan, tidak bisa. Ya, pasti segala sesuatu dalam kemenangan ada prosesnya, harus dilewati dengan sabar. Yang kelima, sudah meraih cita-cita. Ini yang kelima. Ya, karena kalau tidak sabar, tidak mungkin cita-citanya bisa tercapai. Ya, oke, ini keutamaannya ya. Ada dicintai Allah, hidupnya lebih tenang. Kata kuncinya dicintai Allah, lebih tenang, ini cahaya. Nah, itu kata kunci. Ya, yang harus diingat. Oke, untuk kelompok, silakan membentuk kelompok seperti kelompok belajar kita yang kemarin. Bapak kasih waktu 2 menit. Jangan pernah tidur di kamar. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, ya. Kita sekarang presentasi hasil diskusi kelompok masing-masing. Ya, ada yang mau duluan? Presentasi ke depan. Oh iya, tadi. Nah, oke, silakan kelompok 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menamakan saya Fakultas. Saya sebagai anggota Kiai Nabila Rere Renta dan Zaki ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Najla. Padanya kami persilakan. Salah. Surah Al-Balad adalah 10 ayat. Salah. 3. Surah Al-Balad termasuk surah yang ke-90 dalam susunan surah Al-Quran. Benar. 4.
serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Adalah terjemahan dari surah Al-Balad ayat 10. Benar. 5. Surah ini mengandung kedudukan kota Mekah. Benar. 6. Dengan indera mata, lidah, telinga yang dimiliki manusia tidak dapat menuntut ke arah kebaikan. Salah. 7. Surah Al-Balad bertujuan mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita potensi yang seharusnya digunakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Benar. 8. Dengan memanfaatkan mata kepala dan mata hati, manusia akan dapat sampai pada kesimpulan bahwa ada yang maha kuasa. Benar. 9. Surah Al-Balad diturunkan di kota Mekah. Benar. 10. Manusia harus mempertahankan dan memelihara jati dirinya. Benar. Demikianlah presentasi dari Bapak kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Pada kelompok 6 kami persilahkan. Apa yang dimaksud dengan mata dia dan mata? Ada pertanyaannya oleh kelompok 6 yang akan dijawab oleh Lesla. Oke, surat Al-Madiyah itu diturunkan di kota Mekah dan surah Madiyah itu diturunkan di kota Madinah. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya sendiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang surah Al-Balad yang akan dibacakan oleh teman kami nanti. Di kandungan surat Al-Balad ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagai pengingat bahwa perbuatan Mekah adalah kota suci. Ayat kedua, untuk bukan kota Mekah tanpa merasa terhakimi sesuatu apapun. Ayat ketiga, hal ini menunjukkan hubungan antara orang tua dan anaknya dan juga harus menjadi perhatian Menurut kelompok kami, pada ayat ke-10, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Asyifa Mudarana, Elsa, Ririn, Amila, Zafir, dan Albert ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sikap optimis dan sabar yang ada pada kandungan surat Al-Balad ayat 1-10 yang akan dibacakan oleh teman kami, Ananda Zafir. Kepadanya kami persilahkan. Agar selalu optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berpikiran positif, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, pantang menyerah, istiqomah, berzikir, selalu mengingat Allah, selalu percaya diri dan jangan mudah menyerah. Selanjutnya, dampak negatif jika tidak optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu emosi yang tak terkontrol, tidak bisa mengendalikan nafsu, lalu melampaui batas terhadap dirinya, tidak sabaran, susah berubah, sering maksiat, selalu menggapai keinginan, selalu berpikir negatif terhadap hal, kurang percaya diri dan sombong. Baik, tenaga saya berterima kasih. Baik, demikianlah hasil diskusi kami kelompok 3. Jika ada tanggapan atau pertanyaan kami persilakan. Baik, kepada kelompok 4 kami persilakan. Kenalkan, nama saya Sukawidiana Putri. Saya dari kelompok 4 akan memberikan tambahan tentang kandungan surah Al-Balad. Berikut kandungan surah Al-Balad 1-10. 1. Kandungan ayat 1-3 mengandung sumpah Allah. 2.
3. Kandungan surah 5-7 yaitu mengandung pemahaman orang kafir yang salah. 4. Kandungan 8-10 yaitu mengandung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jika tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah presentasi dari kelompok. Sekarang kita ke asesmen sumatif. Silakan kerjakan asesmen sumatif di grup kelas kita sudah mempersiapkan itu. Waktunya Marilah teman, mari kita belajar untuk masa depan kita. Bangkitlah kawan, gapailah masa depan untuk jadi anak berguna. Janganlah kau lupa, selalu berdoa padanya agar diberi ilmu yang berkah. selesai, kita masuk ke pemberian reward ya. Berdasarkan hasil observasi Bapak tadi, kelompok yang paling besar nilainya untuk diskusi dan presentasi kelompok 3. Silakan maju ke kelompok 3. Tolong menjadi motivasi 3 bagi adik lainnya agar lebih semangat dalam belajar. Ini silakan diambil. Ya, walaupun bisa dibeli tapi beda kalau dibeli dulu sama beli di toko di luar beda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan sekarang tiba kita di penghujung pembelajaran kita. Kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Al-Balad ayat 1-1. Oke, isinya menjelaskan tentang apa? Sabar dalam kehidupan. Betul ya. Oke, selanjutnya kalau kita optimis, apa saja yang dapat kita ambil? Keutamaan optimis dan sabar apa saja? Apa? Oh, ketenangan. Dua. Karena sunnah dari Nabi Muhammad. Yang ketiga. Dan masih banyak lagi ya. Oke, lanjutkan. Penguatan dari Bapak dari presentasi yang kalian kerjakan tadi. Presentasinya sudah baik ya dari pertemuan sebelumnya. Sekarang sudah lebih berani, alhamdulillah sudah lebih fokus ya. Dan untuk apa ya, perbaikannya adalah untuk diskusi ya. Ketika diskusi, belajarlah menggunakan diskusi dengan bahasa Indonesia asal ya. Yang maksudkan harus belajar di kelas. Oke, itu. Selanjutnya pembelajaran kita pekan depan adalah tentang surah Az-Zumar ayat 53, Al-Baqarah ayat 153 yang juga berisi tentang berhubungan dengan sikap optimis dan sabar. Ya, juga berhubungan dengan ini, tapi lebih detailnya bisa kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Atau kalian bisa baca juga di buku pelajaran kita. Ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Doa menutup majelis. Oke, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.